warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyanatul Afifah, biasa dipanggil Afifah. Dan saya sangat senang sekali teman-teman bisa bertemu dengan kawan semua meskipun secara virtual. Pada kali ini saya berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman mengenai bagaimana sih cara kita merangkai asa ke mancanegara. Salah satunya dengan kuliah ke luar negeri. Nah, teman-teman, menempuh pendidikan tinggi ke luar negeri tentu menjadi sebuah impian yang besar bagi sebagian orang. Namun, tidak semua dari mereka berani mewujudkan mimpi tersebut. Kenapa? Karena beberapa dari mereka mengatakan bahwa kuliah ke luar negeri itu seperti pungguk merindukan bulan, yang artinya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Nah, padahal teman-teman, kuliah ke luar negeri ini dapat kita wujudkan bagi siapapun yang ingin mewujudkannya, bukan bagi orang-orang yang memiliki privilege tertentu, lulus dari perguruan tinggi ternama, atau berstatus penduduk kota, atau bahkan memiliki dana yang melimpah. Semuanya bisa mewujudkan mimpi ini. Baiklah, mari kita sejenak menengok cerita inspiratif dari mereka yang bukan siapa-siapa, tetapi berani mewujudkan mimpinya menjadi nyata. Adalah Raini, teman-teman. Masih ingat enggak? Anak seorang tukang becak yang berani menembus mimpinya ke luar negeri dengan mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan S2 di The University of Birmingham. Setelah lulus pun, ia kembali mengabdikan diri menjadi dosen di Universitas Semarang. Nah, tak berhenti bermimpi di situ, Raini melanjutkan mimpinya mendapatkan beasiswa kembali untuk kuliah S3 di luar negeri. Hebat bukan? Teman-teman juga pasti bisa. Semua akan bisa mewujudkan mimpi ke luar negeri. Yang terpenting teman-teman, ada visi dan tekad. Nah, kenapa sih harus kuliah di luar negeri? Apa istimewanya sekolah di negara orang? Teman-teman akan mendapatkan keuntungan eksklusif ketika teman-teman bisa kuliah di luar negeri. Ya, diantaranya adalah mendapatkan pengalaman merantau di negara orang. Yang kedua, teman-teman mendapatkan relasi yang luas. Yang ketiga, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan mempelajari bahasa baru ataupun budaya baru. Dan yang terakhir pastinya jalan-jalan. Keuntungan pertama yang kita dapatkan dari kuliah di luar negeri adalah pengalaman merantau di negeri orang. Dan pengalaman merantau ini membuat kita menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang mandiri? Karena kita dituntut untuk mengatur bagaimana hidup kita, bagaimana kita makan, bagaimana kita belajar secara mandiri. Steinberg dalam bukunya Adolescent mengatakan bahwa kemandirian ini dapat membuat seseorang mampu untuk mengatur, menginisiasi, dan mengelola hidupnya secara baik. Nah, tentu kemampuan ini akan sangat berguna ketika teman-teman masuk di dalam dunia kerja, di mana teman-teman dibutuhkan untuk menjadi seseorang yang proaktif. What is more, mengenyam pendidikan di luar negeri membuat kita membuka jaringan seluasnya, relasi yang luas. Dan ini teman-teman membuat kita menjadi seseorang yang berwawasan luas, berwawasan terbuka, open-minded person. Keuntungan lain yang kita dapatkan adalah kesempatan untuk mempelajari bahasa dan budaya baru. Karena kita mendapatkan teman-teman yang beragam dari berbagai macam negara, maka bahasanya pun akan beragam. Budayanya pun akan beragam pula, dan ini adalah kesempatan kita untuk saling berbagi tentang bahasa dan budaya satu sama lain. Nah, last but not least adalah jalan-jalan. Nah, teman-teman pastinya teman-teman bisa jalan-jalan ke mancanegara ketika kuliah di luar negeri. Apalagi teman-teman kalau ada di Eropa kuliah di benua Eropa. Tentunya teman-teman bisa keliling Eropa tanpa membuat visa lagi. Nah, ini adalah keuntungan sebagai work-life balance, artinya teman-teman kuliah mengerjakan tugas yang berat, teman-teman juga menjaga kewarasan mentalnya dengan jalan-jalan menikmati mancanegara yang begitu indah. Nah, teman-teman, kalau sudah tahu apa sih keuntungan eksklusif dari kuliah di luar negeri, lalu bagaimana cara untuk mewujudkan mimpi kita kuliah di luar negeri?
sebenarnya ada 3 prinsip dasar yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan mimpi itu. Yang pertama, vision. Yang kedua, preparation. Dan yang ketiga, action. Mari kita bahas satu persatu. Vision. Sebuah visi atau mimpi teman-teman yang teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa mewujudkannya. Memiliki visi itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena dengan visi itu kita bisa melakukan rencana-rencana yang matang untuk mewujudkan mimpi itu. Contoh saja visi kita, kuliah di luar negeri. Nah, kuliah di luar negeri harus spesifik lagi. Kuliah di mana? Lalu jenjang apa? Dan kapan? Maka kita buat target waktu. 5 tahun ke depan atau bahkan 3 tahun ke depan. Boleh. Oke, 3 tahun dari sekarang. Tahun 2024, teman-teman mempunyai visi, mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri. Kita bisa rangkai visi itu dalam sebuah kalimat. Tahun 2024, saya akan kuliah di luar negeri. Di mana? For example, di Australia. Lalu kampus apa? Di mana ya? Di University of Melbourne? Boleh. Jadi, tulis saja teman-teman. Pada tahun 2024, saya akan kuliah S2 di The University of Melbourne, Australia. Nah, kalau lebih spesifiknya lagi, teman-teman bisa tambahkan nih, S2-nya di bidang apa? Apakah teman-teman di bidang TESOL, seperti saya, Teaching English to Speakers of Other Languages, dengan Pathway to Educational Technology, atau di bidang-bidang yang lain. Teman-teman yang di pendidikan mungkin bisa nih ngambil education atau yang lainnya. Baik teman-teman, menentukan visi atau mimpi saja tidak cukup teman-teman. Bagaimana? Kita harus menuliskan visi itu di sebuah catatan atau poster sebagai reminder kita bahwa baik di tahun 2024 saya harus sudah mencapai atau mewujudkan visi itu. Jadi teman-teman di tahun 2024 teman-teman sudah harus kuliah di University of Melbourne. Ini akan menjadi semangat atau motivasi teman-teman ketika poster itu atau catatan itu teman-teman tempel di kamar ataupun ditaruh di background wallpaper, HP, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah preparation atau persiapan matang yang harus kita lakukan untuk melakukan rencana melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, teman-teman, ada 2 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan informasi. Yang kedua, persiapan dokumen. Well-informed atau melek informasi adalah syarat mutlak sebagai pemburu beasiswa. Teman-teman harus rajin update informasi tentang beasiswa apa saja sih yang sedang membuka pendaftaran untuk S2 atau bahkan S3. Dan syaratnya apa saja? Lalu waktu pendaftarannya kapan? Kita harus benar-benar menemukan informasi dengan tepat dan jelas. Di antara beasiswa yang menawarkan studi lanjut S2 atau S3 ke luar negeri, ada beasiswa dari pemerintah atau yang sering kita kenal dengan beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini pun banyak sekali jenisnya. Teman-teman bisa membaca sendiri informasi ini ya. Yang kedua adalah beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama. Ada juga beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek, dan teman-teman ada juga loh beasiswa dari kampus tujuan atau bahkan beasiswa dari negara lain atau dari pemerintah di negara lain seperti Chevening, kemudian Australia Award Scholarship, New Zealand Scholarship, Stunet Scholarship, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus benar-benar melek informasi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menghadiri beberapa seperti seminar beasiswa, kemudian pameran beasiswa, pameran kuliah ke luar negeri, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di era digital, teman-teman bisa menemukannya di mana saja. Di Instagram, ada juga kalau teman-teman aktif di TikTok, YouTube, apalagi banyak sekali teman-teman bisa menemukannya sendiri. Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan
jauh-jauh hari adalah persiapan dokumen, teman-teman. Dokumen ini banyak sekali, seperti dokumen kemampuan bahasa. TOEFL dan IELTS berperan sebagai mahar yang bisa teman-teman bawa untuk meminang beasiswa tersebut. Nah, umumnya ini skor TOEFL yang disyaratkan adalah 500. Bagaimana dengan IELTS? IELTS biasanya minimal adalah 6. Selain kemampuan bahasa, yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari adalah academic report atau rekam studi. Nah, teman-teman, IPK yang disyaratkan adalah minimal 3. Maka kita dituntut untuk mempertahankan nilai kita selama kuliah di jenjang S1. Rekam studi yang lain yang tidak kalah pentingnya dari IPK atau transkrip adalah pengalaman kita berorganisasi atau prestasi-prestasi yang pernah kita torehkan selama kita kuliah di jenjang S1, atau bahkan teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Dokumen selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah personal statement atau motivational letter. Nah, teman-teman, essay motivational letter ini harus teman-teman buat jauh-jauh hari supaya teman-teman bisa mengisi esainya dengan baik, dengan kata-kata yang meyakinkan reviewer bahwa teman-teman layak untuk dipilih sebagai penerima beasiswa, atau teman-teman layak untuk dipilih sebagai calon dari mahasiswa di universitas tujuan teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah punya visi, kemudian preparation yang bagus, persiapan yang sangat matang, teman-teman tinggal take action, mulai beraksi. Langkah real yang dapat dilakukan adalah melayangkan lamaran ke beasiswa-beasiswa yang sedang membuka pendaftaran. Kirimkan pula aplikasi pendaftaran ke kampus tujuan. Jangan lupa teman-teman harus cek semua persiapan atau dokumen yang teman-teman daftarkan. Agar sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman, kita dapat melakukan survei terpercaya melalui website-website seperti Times Higher Education, QS World University Rankings, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, teruslah bermimpi dan melangkah karena mimpi nyata itu milik semua orang. In a nutshell, create a vision, have a good preparation, and take action. Semoga sukses, terus berjuang. Thank you very much. Hope you find this helpful and see you.